semuanya. Apa kabar? Baik. Baik semua. Baik. Oke, Jadi ada yang baik. dari Sapporo. Sapporo siapa aja? Bertiga. Bertiga aja. Saya. Oke. Hai. Saya. Hai. Okinawa. Hai, satu orang aja. Yang lainnya pada sibuk. Ada sibuk. Oke. Sibuk. Sedikit santai aja ya. Cuma nanya-nanya biasa, bukan sikeng. Sikeng Oh, jadi iya. yo. Oke, bukan horiku sikeng, biasa aja. Santai. Hanya udah deg-degan ya. Oh, Deg-degan kinco deh yo. baik sih. Oke, santai aja. Saya cuma pengen tahu bagaimana pesan dan pesan kalian. Nice. Oke. Aduh. Kalian pertama kali ya ke Jepang ya? Iya sih. Iya. Saya pertama kali sih. Pertama kali. Iya, Ada yang Pertama. sudah 2 kali, 3 kali mungkin? Tidak Pertama baru kalinya. sama kalian. Kenapa sih pingin banget training ke Jepang gitu? Kan ada training tuh ke mana? Amerika. Ya. Kenapa sih? Dari siapa dulu nih? Dari siapa dulu? Dari Wawan dulu dah. Siapa lu? Wawan dulu deh. Terus paling awal. saya deh. Ya. Wawan. Oh saya. Saya pertama itu gara-gara diajakin Bagas pertamanya nanti. Wan, kayak ikutin aku sih, Wan. Hari training nih. Jadinya ikut aja dulu awalnya nyoba itu juga kan SMA kan juga dapat pelajaran SMP, dari SMP dapat pelajaran bahasa Jepang juga. Jadinya dari sana ada biar nggak sia-sia juga belajarnya, mending langsung ya sekalian ke Jepang gitu training. Tahu ya. Perasaan Wawan nggak gini ya? Ngakak nih. Nggak Jepang kan dulu kan? Kayaknya nggak kelas Jepang deh ya? Hah? Wawan Oh, nggak enggak. kelas Jepang ya? Enggak, emang di sekolah dapat juga pelajaran bahasa Jepang tapi. Oh, suka berarti Jepang? Sekarang suka. Sekarang suka. Lumayan. Dulu. Dulu biasa Biasa aja. kurang tertarik itu ya. Kurang tertarik. Sekarang apa yang buat tertarik? Sekarang Kawan Kak. Apa yang buat tertarik sekarang tiba-tiba Apa tertarik? ya? Apa ya? Karena itu kayak apa? orang-orang sana tuh baik gitu sih. Oh, baik di sana. Situasinya di sana tuh lebih baik lah dari Indonesia gitu, kayak lebih bersih, orang-orangnya ramah gitu. Suka. Oke. Semuanya praktis gitu juga. Praktis ya? Good. Kalian satu apa tuh ya yang di Sapporo? Iya, satu Iya. apa tuh? Satu apa Itu tuh? apa tuh, Sensei? Oh, Di mes tapi beda. hotel deh. Tadi belakangnya, Sensei. Hah? Di Di belakang Beckham. hotel lah. Oh, pas di belakang hotel tempatnya. Berarti jalan kaki Iya. aja dong ya? Iya. Enggak jalan kaki, kita ada di hotel Jalan sih, kaki Sensei. ada. Oh, Sebenarnya. Hah? Di mes Jadi hotel. Oh, di mes hotelnya. Di mes hotel ya. Okinawa gimana? Dekat hotel atau gimana? Di dalam hotel. Oh, di dalam hotelnya? Ada asrama dalam hotel. Oh, berarti nggak ada kata terlambat. Kalau terlambat berarti artinya bangun telat. Iya kan? Kita nggak pernah terlambat, Sensei. Oh, good. Kita tepat waktu. Tepat Mepet-mepet. waktu. Oke, good. Hai, kita mau tahu komentonya dari platnya. Dozo. Saya Ya. ya Konsisten kalau ya. saya kenapa pingin ke apa namanya Ke Jepang. Apa namanya tadi? Jepang. ke Jepang? Soalnya pertama saya kan sama sekali nggak ada niat untuk ke Jepang gara-gara semester 2 nih pas boga saya kan disuruh pilih ekstra pilihan bahasa, jadi tiba-tiba saya pingin pilih bahasa Jepang. Habis itu setelah dikasih tahu sama Sensei Indah gitu ada dan teman-teman juga bilang ada training keluar gitu, makanya saya pingin juga nambah belajar bahasa Jepang lagi. Habis itu nggak taunya semester 3 nih temennya ada yang ngajakin, jadinya ikut deh jadi ke Jepang. Habis itu kenapa pilih Jepang nggak Amerika, karena saya lebih suka aja dari awal lihat gitu. Walaupun saya pertamanya nggak sama sekali nggak punya basic Jepang gitu. Lihat apanya? Maksudnya pelajari bahasanya gitu. Seru aja gitu. Nice, Cek. Pribadi. Seru ya.
Susah? Susah, Kak? Ya, suka. Pelatnya Walaupun dari susah. kapan belajar gini? Apa namanya? Belajar bahasa Jepangnya? Sama seperti Ya. Wawan? Belajarnya? Dari SMP kah? Atau Saya Dapat baru bahasa kenal Jepang. bahasa Jepang di kuliah ini. oh baru SMA. kuliah? Wow. Sugoi nih. Sugoi nih. Sugoi. Ya, itu sensei. Sude. Cinta itu pernah pertama, Aisyah. Sama Indosangannya. Ya, Oh, sama sama ini. Indo tuh berarti. Sama Indo. Endo itu siapa? Ada sensei saya sensei di Oh, restoran. Wah, suka. Wah, bercanda. Gak apa-apa ya, supaya lebih termotivasi lagi gitu kan. Siapa tahu pengen balik lagi kan. Gak dapat visanya nya. Biar bisa tinggal sana lama sih. Oh iya, tinggal menetap ya. Boleh ya. Iya. Oke, lanjut. Arisang. Kalau saya kenapa milih training di Jepang? Awalnya saya nggak ada niat training di luar sensei. Malah buat training di Bali. Cuman kebetulan Bagas ngajakin training di Jepang. Saya dikasih lihat list-listnya kan, belajarnya sama biaya-biayanya. Wah, boleh dicoba nih kayaknya kayak gitu. Jadi kebetulan juga SMA sebenarnya dapat sih pelajaran bahasa Jepang. Cuman saya nggak terlalu ngikutin. Bolos ya? Iya itu. Oh, ini Kak, pelajaran apa sih kayak gitu? Itu biayanya murah apa mahal menurutnya? Segitu tuh. Soalnya udah ditanggung semuanya sih sensei. Tiket gitu. Tapi gini sih, terakhir tuh yang kita kacek itu kan soal Bali aja sih. Iya, karena kita belum balik kecepatan sih sensei. Iya, karena kecepatan ya, belum waktunya ya. Iya, belum waktunya. 2 bulan soalnya sih lumayan. 3 deh. 2 bulan lah. 2 bulan. Berapa bulan kalian kerja? Kalau 3. kita 3 bulan lebih. 3 bulan lebih. Aku 2 bulan. Oh, Okinawa 2 bulan. 2,5 lah, 2,5. 2,5. Oh, so desu ne. Tapi sertifikatnya 6 bulan atau berapa? Belum cek. Kayak di Sapporo 5 bulan ya? Sapporo 5 bulan. Kita berangkatnya bulan 2 sensei, tapi di sertifikatnya bulan 1 sampai bulan 5. Baik ya berarti ya. Gimana gitu sensei? Baik mereka ya. Boleh. Baik banget sensei. Baik berarti. Iya, baik. Oke, sekarang kita tanya yang di Okinawa. Gimana Okinawa? Okinawa. Itu hilang. Lah? Baru nanya Okinawa hilang. Oh, udah masuk udah sensei. Udah masuk. Apa nih? Gimana Okinawa? Kenapa bisa ke Jepang memilih trainingnya? Kenapa bisa mengajak teman-temannya? Oh, kenapa? Oh iya, dia yang mengajak ya. Kenapa bisa tertarik gitu ke Jepang? Gini sih, sebelum aku kuliah di STP kan aku pengennya kuliah di luar. Tapi karena waktu itu keterbatasan biaya nggak jadi kan. Jadi di pikiranku kalau misalnya aku nggak bisa kuliah di luar, kenapa aku nggak kerja aja di luar kan gitu. Nah, di pikiranku waktu itu gimana caranya kerja bisa punya peluang kerja di luar ya lewat training kan. Iya. Nah, training tuh ya dari mana yang peluang training yang besar ya kuliah pariwisata kan. Ya makanya waktu itu pilihannya STP. Dari STP berusaha cari tahu training keluar, waktu itu sih pilihannya Singapura, Dubai, Amerika sama Jepang waktu itu belum tahu sih. Tapi kata Pak Johnson Singapura tuh 6 bulan, Dubai 6 bulan, Amerika 1 tahun. Amerika udah nggak mungkin kan, 1 tahun cuti malas juga kan. Waktu itu nggak sengaja dikasih tahu sama Pak Jate. Pak Jate ini kenal sama Kak Rizky ceritanya. Iya. Nah dari Pak Jate tuh ngasih tahu ya langsung gini cari tahu agennya kan, langsung ke tempatnya waktu itu. Alasannya milih Jepang karena 1, 6 bulan nggak perlu cuti. 2, walaupun biayanya hidup, gaji di sana tinggi. 3, kalau misalnya aku ke Dubai, ke Amerika, ke Singapura kan bahasa Inggris. Kalau misalnya aku ke Jepang kan bahasa Jepang. Jadi kayak ada tambahan bahasa baru gitu.
teman bahasa baru. Ya, itu aja sih alasan utamanya. Oke, jadi bisa lebih daripada bahasa Inggris, nilai plus ya jadinya ya. Ya, Sensei. nambah-nambah skill lah. Nambah-nambah skill, bener. Kan karena di Jepang itu negara yang tidak pernah terjajah sama sekali. Jadi Dia yang menjajah. dia yang menjajah. Dia menjajah Bener. kita. Sensei. Jadinya mereka nggak mau mempelajari bahasa lain. Itu dia. Kenapa dia tidak mengerti bahasa lain. Mungkin ada yang bisa bahasa Inggris, cuman kan paling orang yang masih muda, yang sering keluar negeri itu mungkin bisa bahasa Inggris. Tapi kalau orang yang tua gitu kan nggak gini ya. Nggak keluar. Seperti yang di Sapporo sih Sensei. Sama sekali nggak ada yang bisa bahasa Inggris. Benar harus kita bahasa Jepang semua. Okinawa gimana? Ada yang bisa bahasa Inggris, manajernya. Soalnya manajernya kan kayak pernah nyari sertifikat gitu. Sertifikat apa sih namanya? Apa gitu namanya? Pokoknya lisensi pencicip wine gitulah. Apa gitu namanya? Lisensi pencicip wine. Jadi dia bisa bahasa Inggris sedikit-sedikit. Tapi rata-rata orang di sana jangankan bahasa Inggris, alfabet aja mereka nggak baca. Kayak namaku Bagaskara pakai huruf Latin aja mereka nggak bisa baca. Diganti pakai katakana kan jadinya. Iya. Benar. Mereka lebih gampang tulisannya mereka sendiri, hiragana, katakana, atau kanji. Daripada dia lihat yang romaji kayak kita yang biasa pakai itu bingung ya. Ya, dia kadang susah bacanya gitu kalau romaji. Susah bacanya ya. Tuh. Kalian ngalamin keribetan nggak? Kan pertama kali ini ke Jepang kan semua kan. Pertama kali ada bayangan nggak? Aduh, ke Jepang gimana ya? Gimana ya nanti di sana? Gimana bandaranya ya? Nanti kemana ya? Gitu. Ada nggak bayangan gitu? Dari siapa dulu? Dari siapa Anya ya? lebih menarik Sensei. Anya dulu Sensei. Ya, ada duluan Sensei Anya. Anya dulu Sensei. Ya, oke, silahkan Anya. Silakan. Dozo. Sendiri ya? Anya berangkat berapa? Berempat. Pengalaman saya pertama saya ke Jepang gitu. Saya kan udah lihat YouTube, udah lihat IG gitu, terus saya udah tanya saudara-saudara juga kan yang pernah ke Jepang gitu. Habis itu karena dikira saya kan berangkat saya pas bulan Desember dikira mau berangkat, jadinya diundur-undur terus sampai Januari. Dan bulan Desember itu kan musim salju gitu kan. Jadi ibu saya nih terutama kan, dia tuh orang bukan nyalahin ibu saya juga sih. Ibu saya itu kan juga nggak tahu gimana kondisi sebenarnya, jadi dia cuma denger aja gitu kan. Jadi dia tuh nyiapin semua barang yang dirasa perlu gitu, kayak baju dingin, kayak makanan gitu. Makanan juga. Karena dia juga pengalamannya banget kan, dia cerita banget. Saya ceritain ibu saya gitu. Kayak kepikiran gitu, dia nggak punya ini nggak punya itu, ya udah bawa aja dari sini gitu. Jadi saya banyak kali bawa barang sih. Berapa koper? Berapa kilonya? Kilo ya kasih tahu nih ya. Berapa kilonya kasih tahunya? Saya lebih kelebihan bagasi 10. Bayangin soalnya. Dan saya tuh juga mau uang aja itu udah dibawain. Saya juga kan nggak tahu, jadi saya persiapan gitu loh Sensei gitu. Jadinya kelebihan gitu. Kan saya mau antisipasi gitu kejadian, tapi ya tetap aja saya kena sial gitu. Gitu. Total berapa kilonya? 46 Sensei. Saya udah beli lagi 5 kilo padahal. Awalnya dikasih 25 kan. Untuk ngawur. Biasanya orang dari Jepang yang bawa kopernya beranak pinang ya. Ini baru berangkat beranak pinang. Cerita yang sama Matsu itu yang jemput kami yang di bandara tuh sampai ribet gitu loh, bantu mbak saya barang saya gitu. Apalagi pas nyebrang di jalan gitu sih. Soalnya berat sekali saya bawa, banyak. Ya Sensei, saya ngeliat Sensei. Nyebrang lampu merah kan Sensei. Apalagi pas nyebrang lampu merah. Apalagi musim salju kan susah, ada geret-geret koper tuh. Nah sampai ada yang jemput kita tuh Matsu-sang tuh sampai kayak gini dah.
ini anak kayak mau diam di sini 1 tahun, kalau cuma 6 bulan. Padahal cuma 6 bulan gitu. Gitu. Kasihan. Oh gitu. Kalau pas nyampe sana itu kan udah sore gitu, gara-gara jadi kayak kita tuh kecapean gitu kan. Jadi nggak ngerti tapi kayak nggak masuk gitu apa yang mereka bilang gitu loh. Kayak masih linglung. Tapi dibilang gitu. Masih linglung. Pertama kali. Pas nyampe sana tuh dan karena kecapean gitu kan nunggu gitu. Di gini nggak ditanya di imigrasi nggak baru nyampe di Jepang kan ada imigrasi. Kita sempat salah sih. Salah apa? Kita salah ada tempat pokoknya di imigrasi. Apa ya kayak ginian komputer gitu dia berjejeran gitu loh. Cuman kita gara-gara visa kerja mungkin kan di tempat lain mungkin harus ada kita diiringin langsung kan. Lalu dia ngomong apa ini? Apa aja kita ikut. Kayak orang kita ikutin. Udah berempat aja gitu. Disuruh duduk kita ya, disuruh foto. Terus kayak buatan itu dah yang zero kado tuh. Nah, itu dah. Oh ya, itulah buat di sana juga. Oh, langsung buat di sana semua. Awalnya dikasih kertas kan. Pakai bahasa Jepang awalnya sih. Kaget saya. Terus dibaliknya langsung Indonesia enggak gitu. Udah kaget duluan kanji semua. Langsung stres langsung ya baru nyampe ya. Iya sih. Wah, bingung apa ini? Sempat ke toiletnya enggak? Oh, sempat. Soalnya kan kita tidurnya tuh 8 jam di pesawat. Toilet di bandara aneh enggak? Ya? Toilet di bandara. Banyak tombolnya sih. Banyak tombolnya kan? Banyak tombolnya. Habis itu saya lihat beneran kayak gini gitu. Jadi gitu. Yang penting karena ada kita kan harus ganti baju sih. Langsung ganti baju. Lihat sama kali lihat salju gitu Sensei. Wah, gitu. Bagus banget. Hajimete. Oke, ada lagi partnya? Pas yang ngangkat barang tuh ya Sensei. Pas yang dia nungguin Matsuo-sangnya. Kan kita udah nyampe di sana jam 9 pagi. Habis itu ditelepon ternyata dia delay pesawatnya kata Sensei Rizky 2 jaman dan jadinya kita nunggu sampai jam 2 baru dijemput. Dan itu lagi Sensei udah ditelepon Mama Matsuo-sang, Wawan bilang kita nanya ke Wawan di mana Wawan Matsuo nggak tahu Sensei nggak tahu dia ngomong apa gitu. Terus jadi kita bingung gitu loh nggak ketemu kita nyarinya ke terminal kedatangan dia nyarinya beda gitu sampai kayak miskomunikasi gitu akhirnya tempat kita awal kayak nyari beda terminal akhirnya kita diam aja kan di suatu tempat terus dia yang nyamperin kita gitu. Pokoknya intinya kita gini Sensei. Awalnya kita nunggu kan, terus ditelepon Wawan kan, karena nomornya Wawan dikasih lainnya, Wawan yang hubungin. Terus ditelepon, langsung Wawan bilang kayak gini, aku ditelepon Mama Matsu, apa bilang dia? Angkat aja Wan kan gitu. Saya pertama kali apa bilang diangkat terus udah selesai Wan. Kita nanya, Wan, dia bilang apa? Nggak tahu, ngomongnya cepat sekali. Udah pokoknya kita ngomongnya cepet gitu ya. Udah bilang sasing tote aja dah bilang gitu. Suruh aja dia ke sini gitu. Udah itu aja intinya. Iya. Ketemu. Hai. Ada lagi? Udah Sensei. Udah. Ya, kawan mungkin ada yang mau dibilang? Ya apa tadi pertanyaannya lupa? Bagaimana sampai di Jepang? Sampai di Jepang. Bagaimana apa? Kesan di bandara pertama kali nyampe di sana. Yang pertama atau enggak di mana gitu. Apa ya? Ada keribetan awal kayak susah di komunikasi ya sebenarnya sih. Komunikasi. Di situ udah paling fatal. Beda nggak komunikasinya? Kan kalian udah belajar nih
ya kan belajar bahasa Jepang di sini, terus ke sana beda nggak gininya bahasanya gitu, logatnya atau apanya yang berbeda dari itu? Lebih ke cepet sih nggak sih? Lebih cepat. Ya. Tapi Cepet sama kali dia. kosakatanya sama gitu kan? Katanya Iya, sama. katanya Sama. dia nangkep. Oh, Cuman kecepatan. Oh. Cuman kecepatan aja. Ya. Kan kita baru pertama gitu dengar. Oke. Kaget ya awal-awal. Kaget aja. Sapporo ya. Iya. Kalau ya, kalau Okinawa ini biasanya bahasanya beda. Gimana nih cerita Okinawa? Cerita dari mana nih? Dari Cerita dari bandara, dari persiapan. Bandara. Gimana ya? Baru dateng tuh ya di bandara kan. Kita males aja pakai bahasa Jepang awal-awal kan. Pakai bahasa Inggris. Nggak ngerti mereka di bandara. Orang bandara nggak ngerti bahasa Inggris. Tapi untungnya di bandara lancar kan. Nah, sampai hotel dikenalin lah sama petinggi-petinggi hotelnya kan. Kenalan, habis itu cuma disuruh Jikusukai aja, habis itu langsung ke asrama. Asrama taruh koper, disuruh ngeliat-ngeliat sebentar, habis itu lanjut belanja kan. Belum ada semenit udah dijemput kan. Belanja. Sampai mall dibilang gini sama dia. Apa namanya itu, belanja kebutuhan yang kamu perluin sama yang nggak ada di apartemen, itu dibilang sama dia. Dikasih waktu 1 jam kan, kasih waktu 1 jam untuk belanja. Kita nggak tahu kan yang nggak ada di apartemen itu apa aja, kita nggak tahu karena belum ngecek keseluruhan kan. Kita malah wah-wahan, aku sama Arya tuh malah wah-wahan. Wah. Tapi dibayarin nggak? Tapi dibayarin nggak itu? Bayar sendiri. Bayar sendiri. Bayar sendiri. Sayang ya. Itu udah. Jadi kan kayak misalnya kasurku sama kasurnya Arya kan beda. Kasurnya Arya kan ada bagian spring bed-nya tuh. Kalau aku bagian bawahnya aja, bagian yang kerasnya itu aja. Kayak gitu. Jadi ini harus beli atau enggak kan kita nggak tahu kan. Habis itu kayak spring nggak ada, harus beli atau nggak tahu. Habis itu belakangan ternyata kan karena di pikiranku karena awal-awal kan beli dulu yang memang diperluin urgent sekarang aja. Untuk sisanya besok aja, kapan-kapan kesini lagi kan, cari tahu cara kesini gimana caranya gitu kan. Jadinya yang kita beli itu cuma bantal sama panci sama sumpit sama piring plastik gitu aja sih. Kayak yang kos gitu-gitu ya. kita beli. Tapi ternyata futon yang tebel tuh dapat kan, kayak backpack gitu tapi agak tebel tuh dapat kan. Habis itu dengan segitu aja udah cukup menurutku. Udah bisa tidur lah, nggak terlalu keras lagi lah. Habis itu untuk waktu kerja kan ya awal-awal emang soal komunikasi sih, karena kita ini sama ini kan waktu les kan dengarnya orang Indo yang ngomong kan, Kak Rizky kan, Kak Dewi sama Kak Rizky kan yang ngomong kan. Nggak dapat jadinya kalau waktu sampai Jepang tuh logat Jepangnya tuh sendiri agak beda dengarnya kan. Sebenarnya pernah kejadian kita disuruh ke restoran sebelah. Karena kita nggak biasa sama omongannya, kita nggak ngerti apa yang dimaksud gitu, jadi kayak bingung kan, mondar-mandir kan. Kita disuruh ngapain, pergi aja, pergi kemana nggak tahu kan. Padahal disuruh ke restoran Rain kan, nama restorannya Rain tapi dia bilangnya cuma Rain aja. Aku bingung kan, Rain tak kira hujan di luar, aku bingung Rain gitu. Rain itu kudasai gitu nama dia kan. Aku bingung kan karena dia ngomongnya cepat. Apalagi manajerku yang aku itu ngomong kan cewek, kayak anak kecil, dia habis itu punya logat sendiri, dia kayak logatnya kayak cara ngomongnya itu kayak cara ngomong anak kecil gitu. Jadi bingung kan. Kupikir disuruh pegangin payung di luar karena emang hujan kan, Disuruh pegangin payung. Ya kita bingung dong. Payung mereka udah pada bawa sendiri kan, ternyata tamu-tamunya kan. Bingung kan. Balik lagi nanya kan. Disuruh ke sebelah. Untung ada kayak senior gitu, senpai dari Indo juga, dari mana? Dari
dari mana lupa aku. Pokoknya orang Indo juga, cewek kan. Dia yang nerjemahin gitu kan. Oh, baru dia nerjemahnya kan pelan-pelan. Ren ni ite kudasai. Ren itu restoran sebelah gitu nama dia. Oh gitu. Habis itu kayak butuh adaptasi sekitar beberapa hari lah, sekitar 5-6 hari gitu, butuh adaptasi sama bahasanya. Habis itu ketemu sama bahasa-bahasa yang gini kan, bahasa-bahasa Okinawa kan. Kayak misalnya Achikoko, artinya mechatsui, sangat panas, terlalu panas. Ipemasan, itu artinya manis. Lagi ya? Gaul nih bahasa Okinawa. Gaul kali nih. Ada lagi satu. Gaul itu nah. Cewek cantik apa gitu lupa. Banyak pokoknya. Banyak pokoknya. Habis itu apa namanya? Yang tadi aku bilang manajerku yang tadi itu yang cewek itu kan umurnya 24 tahun tapi kayak anak SMA kan. Habis itu tingkahnya kayak bocah bener kan. Kayak misalnya dia nyuruh aku ngelap kan. Biasanya kan kalau orang lain kan nyuruhnya fuite kudasai kan. Kalau dia fuki suru dibilang sama dia. Fuki suru nih. Achikoko itu juga dia ngasih tahu sama aku kayak megang ini kan Achikoko gitu ya. Achikoko. Gitu. Ya. Banyak gitu, soal bahasa gitu sih banyak gini sih. Habis itu apalagi kan yang kerja kan enggak cuma orang Jepang aja di sana, orang Nepal ada, orang Cina ada, orang Korea ada kan gitu kan. Yang kerja di sana. Vietnam ada? Enggak sih waktu itu. Thailand ada satu. Thailand. Jadi orang Nepalnya logatnya beda, untung orang Nepalnya bisa bahasa Inggris kan. Orang Nepalnya logatnya beda kan, kayak India gitu logatnya, tapi ngomong bahasa Jepang kan aneh ya. Iya. Orang kita dengar bayangkan. orang India, orang pakai logat India ngomong pakai bahasa Inggris juga udah aneh. Apalagi pakai bahasa Jepang kan gitu kan. Itu udah. Tapi dia kadang-kadang pakai bahasa Inggris ngomongnya kayak gitu. Oh gitu. Masih bisa bahasa Inggris lah ya di sana ya. Di Okinawa ya. Iya, orang Nepal itu aja, orang Nepal sama manajerku aja. Oh gitu, 2 itu aja. Suka. Soalnya yang terkenal tuh Okinawa itu kayak kalau kita di Bali tuh kayak di Nusa Penida gitu kan. Jadinya kan beda bahasanya. Gitu, ada berbeda. Tapi paham kalau dia keluar misalnya ke Tokyo kemana dia paham bahasa Jepang. Cuman kalau di negaranya dia beda lagi bahasanya. Sama kayak di Nusa Penida ya. Hah? Jauh. Iya, jauh. Mana nak adik aku ngunyah tuan. Jauh. Jauh. Okinawa berarti lebih panas ya waktu ini ya? Oh ya. Gimana ya? Waktu aku datang kan Januari. Enggak, justru dingin. Karena emang musim dingin sih. Justru suhunya tuh biasanya aku pakai AC di kamar 17, di situ kayak sampai 16-15 kan. Sampai 10 derajat pernah kan, sampai 10 derajat malam-malam itu nggak bisa tidur, kedinginan itu pernah. Di sana bisa turun salju guys? Enggak. Habis itu enggak bisa di sana. Jauh. Kan tropis soalnya salju, iklimnya tropis. Kayak Indonesia dia. Belakangan bulan Maret tuh udah mulai musim panas kan. Tapi waktu aku kerja sampai Maret doang kan. Maret akhir udah selesai kan kerjaku. Waktu Maret tuh waktu jadi panas-panas itu jalan mataharinya terik tapi anginnya dingin gitu. Jadi kayak bingung ini kulit terbakar atau enggak, bingung kan jadinya kan. Mataharinya terik gitu. Lagi nggak ada angin tuh panas nyengat, tapi kalau lagi ada angin tuh dingin gitu. Sejuk. Ada sakura sana guys? Ada duluan tumbuh justru di tempat. Kan dia ada pernah kita story itu sekali. Tuh. Ada lagi yang mau ditambahkan? Lupa Bagas dari kelas berapa belajar bahasa Jepang? Dari kuliah. Baru kuliah ini? Gini sih. Kebetulan aku sama adikku kan suka nonton anime kan. Suka nonton anime. Jadi dari nonton anime itu sedikit bekal lah buat gini. Buat ngertiin bahasa Jepang. Ya, anime kan kadang-kadang juga ada bahasa serapan gitu ya, ada bahasa gaulnya juga. Bahasa gaulnya. Ada tuh bahasa. Sudah terbiasa lah ya di Okinawa mirip-mirip. Pas. Ngawur sih bahasanya.
Ayo, Ari ada tambahan? Bagas ada lagi tambahan kah? Enggak sih, segitu aja deh. Enggak, Ari, Sal, Dogo, adakah? Saya nggak ada sih Sensei. Baru pertama kali tuh kita pas dijemput. Itu tuh. Pertama kali naik Cikanseng sih Sensei. Kayak wah kayak gitu. Wah. Senangnya minta ampun. Wow. Sudah merasakan. Terus? Habis itu kita sampai di hotel, dijemput dah. Awalnya yang jemput kita temennya Matthew kan. Pokoknya dia tuh ternyata tuh dia direktur di hotel kan Sensei, direktur pelaksana. Saya kira itu supir hotel Sensei. Campak kan. Kok gitu? Managing director. Managing director. Habis itu kita sampai malam sekitar jam berapa ya? 9 atau 10 ya? Iya. 9 kayaknya. 9. Sampai hotel, terus koper-koper kita tuh, kita dijemput kayak tamu gitu loh Sensei. Koper kita diturunin, dibawain. Terus kita diajak ke restoran. Habis itu kita makan ala Jepang, udah set menu ala Jepang. Terus kita sampai sana makan kebingungan gimana cara makannya, yang mana duluan makan. Lihat aja ya Jepang. Cuma bisa nanya ini apa gitu. Sambil dia nanya belajar bahasa Jepang berapa lama kayak gitu. Cuman kak Bagas bahasa gaul itu sih jarang kita nemuin mana, nggak ada malah ya. Nggak ada kayak. Nggak ada. Jarang. Sama gitu kayak diajarin. Sama kayak diajarin sopan gitu ya. Iya, rasanya. Mungkin karena nggak ada orang mudanya gitu, saya jarang kita ketemu sama yang mudanya. Oh gitu. Kita senior kita tua bau rokok semua. mereka merokok semua. Ya rata-rata. Rata-rata tuh. Sulit.